nesu-nesu Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Cucunya Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan. Ora pantes. Diguyu pitik tak kandani. Al-Habib Miftah, Gus Miftah, seorang Gus nyentrik yang sering berdakwah di lokalisasi dan banyak memualafkan saudara-saudara kita, termasuk Bapak YouTube Indonesia Deddy Corbuzier. Aku kira ngerti, wong-wong non Islam lah ketemu aku kok karepe mualaf apa raiku begitu menarik aku. Beliau ini dikenal sangat dekat dengan para habaib dari kubu Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kecintaannya kepada Abah Lutfi tidak luntur di tengah kontroversi pemalsuan makam KRT Sumodiningrat dan beberapa makam lain yang diduga dibiniyahyakan oleh Abah Lutfi. Saya hari ini harus mementingkan acara ini, kenapa? Ternyata Allah ingin mengangkat dan menambah derajatnya Abah Lutfi dengan begitu banyaknya fitnah, dengan begitu banyaknya sangkaan-sangkaan yang bahkan lebih kepada pendoliman secara personal. Dan ternyata Allah buktikan hari ini, sekejam apapun mereka memfitnah Abah Lutfi, sekejam apapun mereka membuli bahkan mendolimi, ternyata tidak mengurangi rasa cinta kita kepada guru kita Habib Lutfi. Beberapa waktu lalu, warganet dihebohkan oleh sebuah ceramah Gus Miftah yang beredar di media sosial. Pada ceramah itu, Gus Miftah mendamprat seorang oknum habaib. Gus Miftah kena batunya, begitu cuitan warganet. Saya itu orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib. Saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib. Kalau tidak karena hormati karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini gua, justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi iki niku teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Stop, kata si cucu Nabi yang ngaku-ngaku ini. Stop. Itu Muhammad jadi au jaddah. Itu Muhammad kakek aneh apa kakek ente? Mapas. Kalau kayak gitu modelnya agama Islam, walaupun banyak yang malas jadi orang Islam. Males buat Islam kayak gitu, orang-orang songong isinya. Ini loh yang merusak sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Awakmu saya ngomong, aku ke cucune Kanjeng Nabi, aku ke cucune Kanjeng Nabi, aku ke cucune Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik, diguyu pitik, diguyu pitik. Lah awakmu ke cucune Kanjeng Nabi tenan, malah orang ngaku-ngaku. Yang merusak oknum yang mengatakan aku cucune Rasulullah. Cucune Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan. Ora pantes. Lah cucune Kanjeng Nabi tenan ora bakal mutungan. Wong Kanjeng Nabi kira mutungan. Kanjeng Nabi mutungan tenan nanti umat. Mila-mila kelingan Mbah Kiai Husin Ilyas Mojokerto. Usianya 100 tahun. Mbah Kiai Husin ini nyuwun sewu. Makan kepala kambing satu habis sekaligus. Padahal usianya 100 tahun. Makan durian 3 sekali makan habis. Ngerokok sehari semalam masih 2 bungkus. Saya tanya, Mbah Yai, kok jenengan tasik dahar daging kambing, durian, ngerokok, awet nom, sehat, padahal usianya 100 tahun. Rahasianya nopo Mbah Yai? Dijawab, ojo ngrekenan. Cara bahasa Indonesia ini apa? Jangan baperan. Baper niku cepet mati. Baper niku cepet mati.
baper niku cepet mati. Seperti penuturan Gus Miftah, beliau sudah menjalankan adab dalam menerima tamu dengan sangat baik. Bahkan beliau sudah meminta izin kepada sang Habib untuk menunggu karena masih menemui sang kiai yang jauh-jauh datang dari Lampung. Berbeda dengan sang Habib yang menurut Gus Miftah sudah sering ditemuinya. Mungkin karena telah lama menunggu, sang Habib yang merasa memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sang kiai Lampung terbakar emosinya karena merasa tidak diutamakan oleh Gus Miftah. Sang Habib menghardik Gus Miftah dengan embel-embel tidak mengutamakan cucu Rasulullah. Ya, begitulah memang sifat congkak para habaib. Kapok, Gus Miftah kena batunya, ujar warganet. Nah, karena kita ini sama sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita sangat mencintai Nabi. Ibu cinta gak sama Nabi? Ya nggak masuk surga kalau nggak cinta. Wajib cinta kita sama Nabi, karena kita adalah umat Nabi Muhammad, karena kita sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, kita wajib minta pembuktian. Betul nggak kira-kira? Wajib. Jangan sampai orang menunjuk dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Ntar dulu dong ngomong begitu, buktikan dulu. Ngaku mah gampang, betul nggak kira-kira? Tapi buktikan dulu. Orang nggak boleh ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal dia tidak bisa membuktikan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Mengaku-ngaku padahal tidak bisa membuktikan. Ketika mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan kitab nasab, kita masih berbaik sangka. Ini umat-umat Nabi Muhammad nih, saya, ibu-ibu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu masih baik sangka. Oke, kalau memang dari catatan kitab nasab mereka nggak bisa buktiin, mereka tetap tersambung kepada Rasulullah, kita masih baik sangka. Bagaimana cara baik sangka kita? Tes DNA. Ternyata tes DNA juga nggak mahal. Berarti karena satu tidak terbukti di dalam catatan kitab nasab, dua nggak berani tes DNA, maka bisa dipastikan mereka yang selama ini ngaku anak cucu Nabi bukan anak cucu Nabi. Nah Ustaz, kalau di antara mereka itu ada ulama, ya kita hormati sebagai ulama, bukan sebagai anak cucu Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.